Sebelumnya dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan untuk mulai fokus pada pengembangan budidaya lobster nasional. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Kita semua tahu kok lobster dari Sabang sampai Merauke berkeliaran di mana-mana. Kalau enggak, kenapa penyelundupan terus berjalan? Apa itu yang akan kita biarkan? Apa itu yang akan kita lakukan? Yang saya mau dengan mereka jalan, ini yang namanya nelayan-nelayan ini makan. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 ini juga memberlakukan sistem kuota ekspor benih lobster kepada perusahaan. Setidaknya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas pro kontra ekspor benih lobster sudah bergabung bersama kami TB Ardi Januar, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Farid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Dan kita mencoba untuk menghubungi salah satu pengusaha eksportir lobster, Fahri Hamzah. Namun belum terhubung, nanti kita akan bergabung dengan Fahri Hamzah juga. Saya ke Pak Ardi dulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Uci. Baik, Selamat baik. sore Mbak. Baik, Pak Ardi, Siap. izin ekspor benih lobster ini menguntungkan siapa? Ini kan pertanyaan yang sudah berulang kali dan berulang kali juga kita jawab. Pada dasarnya kan permen ini lahir, budidaya, tangkap lobster dan ekspornya menguntungkannya semua pihak. Baik nelayan, baik pengusaha, membuka tenaga kerja, membuka lapangan kerja, maksudnya menambah penghasilan negara, meningkatkan roda ekonomi, jadi everybody happy. Apakah benar seperti itu Pak Farid? Semuanya Ya, diuntungkan di sini termasuk nelayan? Dari kajian kami ya, penelusuran kami, ini justru yang paling diuntungkan ada 2 kelompok, Mbak. Ada 2 entitas ya. Yang satu tentu dalam hal ini adalah Vietnam yang diuntungkan ya. Mereka menerima benih-benih lobster dari Indonesia ya, kemudian mereka budidayakan, lalu mereka nanti jual ya, ekspor ke Cina dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya Vietnam yang sangat diuntungkan. Makanya kalau kita baca data FAO ya, terbaru yang diterbitkan di publikasi tahun 2020, itu ada data menarik. Negara-negara yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor perikanan, Vietnam itu ada di 3 besar ya. Jadi luar biasa sekali Vietnam. Sementara kita Indonesia tidak masuk dalam 5 besar gitu. Jadi produksi kita banyak, tetapi secara ekonomi kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Karena penutupan harga tersebut ya? Ya, yang kedua yang diuntungkan, tentu yang diuntungkan oleh peraturan izin benih lobster adalah tentu pengusaha eksportir ya. Jadi kalau dari nelayan, harga lobster itu dijual sekitar 6-7 ribu ya. Itu misalnya diekspor dengan harga 137 ribu. Nah kemarin tanggal 12 Juli lalu ya, 12 Juni maaf, itu ada 2 perusahaan yang sudah ekspor gitu. Jadi ada selisih yang sangat banyak gitu. Jadi bayangkan kalau satu benih dari nelayan dibelinya dengan 6-7 ribu ya, lalu dijual ke Vietnam 137 ribu, itu ada selisih yang luar biasa
jauh gitu, ada gap yang sangat jauh. Baik. Kalikan misalnya dengan 60.000 benih yang kemarin diekspor, itu luar biasa sekali. Jadi nelayan dalam konteks ini hanya menjadi pelengkap gitu ya, hanya menjadi subnarasi di dalam wacana atau kebijakan ekspor benih lobster. Baik, kita sudah terhubung dengan mantan Wakil Ketua DPR Pak Fahri Hamzah yang saat ini juga menjadi pengusaha eksportir lobster begitu. Pak Fahri Hamzah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, ini ada keluhan dari nelayan yang di mana mereka tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya. Sebenarnya seperti apa sih Pak eksportir lobster selama ini? Saya pertama-tama saya pulang kampung ya, saya ini lagi ngurus masyarakat karena sekarang ini udah bisa terjun ke dunia praktis. Jadi saya banyak mempelajari dari dalam dan juga tentu mempelajari apa yang menjadi realitas masyarakat ya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tolonglah teman-teman di Jakarta itu menghentikan fiksi-fiksi tentang lobster akan punah dan sebagainya. Tolonglah itu jahat sekali itu kebijakan dan pikiran itu. Fiksi-fiksi ini dikembangkan agar para monopolis permainan di sektor kelautan ini bisa bercokol industri mereka, tapi pada saat yang sama mereka merampas hak nelayan untuk mengambil sumber daya yang ada di depan mata mereka yang sudah mereka usahakan berabad-abad. Jadi tolonglah itu dari mana risetnya dan sebagainya itu nggak ada, itu fiksi-fiksi yang mereka buat. Yang punya lobster ini seluruh dunia, negara lain nggak ngelarang nelayannya untuk mengambil benur ini. Jadi itu yang pertama, udah cukup lah ya, terlalu banyak kita ini mengambil kebijakan bukan berdasar kepada realitas masyarakat, tapi karena kepentingan kelompok-kelompok kecil tertentu. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi adalah nelayan itu hidupnya hari-hari dengan apa yang mereka bisa usahakan, ya, sama dengan perambah hutan, sama dengan yang lain-lain, itu hidupnya hari-hari. Kalau nggak nangkap ikan hari ini, maka anaknya tidak makan hari itu juga. Kalau tidak ada tangkapan benur, hari itu juga mereka tidak bisa hidup, ya. Dan karena itu hari-hari, maka mereka harus diproteksi untuk bisa mengambil apa yang ada dan sudah mereka jalani berabad-abad dalam perut bumi Indonesia dan di laut Indonesia. Mereka harusnya diberikan kepastian, nggak kayak sekarang ini, nggak kayak kemarin-kemarin itu. Mereka kemudian menjadi bagian paling bawah dari rantai penganiayaan yang dilakukan oleh para pemain besar. Tapi betulnya Pak ya, harga yang diberikan pengusaha eksporter itu terlalu rendah begitu kepada nelayan kita? Itu semua fiksi yang tidak benar ya. Karangan-karangan yang dibuat-buat. Ya. Kalau kita bicara nelayan itu paling aman karena mereka itu menjual di pinggir pantai, dibeli cash and carry. Sementara pengusaha harus mengambil resiko karena kalau benur itu tidak dipertahankan. Harga belinya berapa Pak? Harga beli dari nelayannya Pak, terus dijual lagi berapa? Semua belum, karena itu pemerintah mengambil bank garansi dari para pengusaha. Dan kalau sudah ada yang ekspor itu kita konfirmasi langsung ke Pak Parit ya. Pak Parit ini selaku mewakili lain-lain yang ada. Betul Pak, ini hanya karangan saja Pak? Ya, gini, itu tentu kami ada riset ke lapangannya ya. Kami juga bekerja bersama basis-basis nelayan misalnya di Lombok Timur ya. Bahkan hari ini direktur kami sedang ada di Lombok untuk bertemu dengan nelayan-nelayan untuk membuktikan misalnya klaim-klaim sepihak ya. Nah, yang kedua, saya menemukan satu fakta ya di Konawe, Sulawesi Tenggara. Nelayan-nelayan lobster di sana, nelayan pembudidaya, itu mengalami kesulitan benih ya karena diakumulasi untuk kepentingan ekspor gitu. Bahkan kalaupun mereka menemukan benih itu mereka harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi dalam setahun ya, tahun 2019 mereka itu harus menghabiskan uang sekitar 36 juta. Nah, tahun ini
mereka memperkirakan sekitar 40 juta untuk membeli benih juga untuk dibudidaya. Nah, jadi ini fakta-fakta yang ada di lapangan juga yang kami temukan begitu. Oke. Baik. Nah, yang lain, Mbak, juga begini, sudah ada ya data Bea Cukai per 12 Juni kemarin sudah ada ekspor dari 2 perusahaan gitu. Jadi itu bukan fiksi Bang Fahri, itu sudah itu fakta yang terjadi gitu. Oke, silakan Pak Fahri, bukan fiktif ternyata. Ya bagaimana orang ketentuan tentang PNBP, kuota dan sebagainya itu belum dilakukan, terus tiba-tiba sudah ada disebut ekspor. Itu kan tangkap saja kalau ada kan. Kan harus bertanggung jawab mereka. Mereka menyetor kemana, kan setiap benih itu kan ada nilai PNBP-nya yang sampai sekarang keputusan Menteri Keuangannya belum keluar. Bagaimana barangnya sudah keluar sementara ketentuan Menteri Keuangannya belum ada. Kemudian dibilang seolah-olah pembudidaya nggak punya benih. Aduh, Karena sudahlah. dieksploitasi untuk ekspor begitu, Pak Fahri. Saya cerita begitu. Jadi nelayan itu pergi ke laut, ya naik sampan sebelum maghrib, ya tebar itu alat tangkapnya itu. Ada yang nunggu sampai setelah subuh, begitu matahari mau terbit itu diangkat, lalu mereka mendapat beberapa biji dan mereka menjual kepada siapa saja yang mau membeli pada hari itu. Pembudidayaan oleh nelayan sendiri itu tidak mungkin. Kalau kita belajar metode yang dikembangkan di negara-negara lain, di Vietnam, di Australia, di Kanada, itu tidak memungkinkan ini dikelola oleh nelayan yang hari-harinya itu tidak punya modal. Ya harus bekerja sama dengan private karena makanan lobster ini lebih mahal dari makanan. Jadi itu keluhan-keluhan yang ada begitu ya Pak Fahri ya. Silakan Pak Ardi Januar, mungkin adakah peraturan yang bisa mengakomodir masalah ini Pak? Jadi gini ya, kalau bicara dibandingkan untung atau rugi dengan adanya permen ini, bandingkan dengan permen sebelumnya. Lebih nggak ada untung, nelayan nggak ada untung karena dilarang menangkap, dilarang budidaya, pengusaha nggak bisa untung karena nggak bisa ekspor. Negara juga nggak dapat pemasukan apa-apa, nggak ada yang senang. Sementara di waktu yang sama penyelundupan besar-besaran tetap terjadi, lobster kita tetap dicuri secara ilegal. Ini kita mau mengatur. Sekarang semua pihak dapat, nelayannya dapat, pengusahanya dapat, negaranya dapat. Jadi saya minta kepada teman-teman dari Kiara dan teman-teman lainnya, termasuk media massa, daripada meributkan siapa pihak yang mendapatkan izin ekspor secara legal, lebih baik ditelusuri siapa yang selama ini menyelundupi lobster secara ilegal. Itu jauh lebih berpihak kepada nelayan. Semoga kedepannya ada solusi begitu ya, agar tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan. Tadi perlu diklarifikasi loh, tapi semuanya diuntungkan dengan ekspor benih lobster ini. Perlu diklarifikasi yang 2 perusahaan sudah melakukan ekspor. Baik. Terima kasih Pak Ardi, Pak Farid dan juga Pak Fahri Hamzah sudah bergabung bersama kami di News Sore.